visi misi kami sudah eksplisit mengatakan kita akan mengembangkan kawasan kepulauan dengan konsep kepulauan. Pimpinan DPD semakin tertarik ini. Apa? Sekarang Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak Legend TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Nono Sampono akan membacakan, merefleksikan, menyampaikan pertanyaan mengenai tema kepulauan dan maritim. Saya persilahkan Pak Legend Nono Sampono. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Anies Baswedan, calon presiden 01. Saya Nono Sampono, wakil dari Provinsi Maluku. Adalah sebuah fakta, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, di mana wilayah laut 2/3 wilayah darat yang terdiri dari pulau-pulau sepertiganya. Ternyata setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah kita ini tidak utuh menjadi satu. Terutama wilayah laut masih bolong-bolong. Misalnya Laut Jawa, Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Banda itu bukan milik kita. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa upaya mempersatukan wilayah kita ini dengan darat dan laut dipersatukan menjadi wilayah teritorial melalui satu adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 57. Wilayah laut pada saat itu bagian terluar 3 mil kurang lebih. Kemudian menyusul UNCLOS 82, kesepakatan sebagian besar negara-negara dunia yang memiliki laut sepakat untuk menambah wilayah laut dan wilayah teritorial kita di laut menambah menjadi 12 mil. Ditambah dengan zona ekonomi eksklusif 200 mil dan terakhir adalah landas kontinen wilayah sepanjang 350 mil dari pulau terluar. Menyimak pidato kuliah perdana Bung Karno pada tanggal 20 Mei 63, judulnya Geopolitik Indonesia, saya hanya mengambil yang nomor 1 dari 5, Pak Anies. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Ermaya dan Alex Dinut, Indonesia lain daripada Rusia, lain daripada Jerman, lain daripada Cina. Indonesia adalah benua maritim, laut yang ditaburi oleh pulau-pulau. Ada kalimat sedikit yang menarik. Anak kecil juga tahu. Itu kata Bung Karno. Jadi anak kecil juga tahu. Sebagai negara maritim seharusnya pembangunan Indonesia berbasis kemaritiman. Namun kenyataannya potensi laut yang begitu besar tidak diberdayakan untuk kemakmuran, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara. Hal ini terlihat dari hasil pendapatan sektor kelautan terhadap pendapatan domestik bruto nasional kita yang masih di bawah 20%. Tepatnya 18,2%. Belum lagi kita bicara tentang pertahanan dan keamanan di laut, belum sesuai dengan harapan. Bila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, menurut kajian dari IPB seperti Korea Selatan, Vietnam dan Thailand, pendapatan kelautannya kurang lebih mendekati 30%. Jepang 53,4%. Cina, negara kontinental, aneh, 48,6% dari sektor kelautan, termasuk industri jasanya. Di sisi lain terlihat dalam kehidupan masyarakat di daerah-daerah Serbate, terutama di pulau-pulau terdepan dan daerah berbasis kepulauan,
masih serba kekurangan. DPR RI dan DPD RI bersama 8 provinsi berbasis kepulauan, yaitu Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, sudah memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang. 2 periode DPR dengan nama Provinsi Kepulauan. Pindah lagi ke DPD namanya RUU Daerah Kepulauan. Jadi sudah hampir 4 periode Pak Anies. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, namun terkendala oleh adanya resistensi justru dari pihak pemerintah. DPR dan DPD oke. Terkendalanya di pemerintah. Terbaca bahwa dari 7 kementerian yang diutus oleh Presiden, 4 diantaranya menolak. Saya membayangkan bila merujuk pada pengkajian Profesor Rohmin Dahuri dan Kementerian KKP, bahwa potensi kelautan Indonesia bila dieksploitasikan bisa menghasilkan 1.338 miliar US dollar. Luar biasa. Paling tidak ya kurang lebih 20.000 triliun rupiah. Hampir 7 kali APBN. Tentu banyak hal yang bisa dibangun dan diselesaikan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui kajian dan pandangan calon presiden terhadap kedua masalah tersebut di atas. Bila Bapak menjadi presiden nanti, 1, bagaimana upaya Bapak memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa dan negara. Paling tidak terbaca mendekati 30% dari PDB secara nasional. Tentu termasuk kekuatan pertahanan dan keamanan di laut yang ideal. Yang kedua, bagaimana upaya Bapak mengatasi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah kepulauan, Serbate tersebut. Karena melalui RUU Daerah Kepulauan yang masih parkir selama hampir 4 periode di prolegnas prioritas. Belum juga diundangkan. Terima kasih. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah. Pak Anies, terbukti kan acara di DPD ini kualitas pertanyaannya mengalahkan ujian doktor. Ya. Ini disinggung mulai deklarasi Juanda sampai UN Clause, United Nations on the Law of the Sea. Luar biasa sampai PDRB dan tetap jawabannya 2 menit 30 detik. Nah. Ya, begini. Saya sepakat sekali tentang perlu adanya pengaturan turunan dari keberhasilan kita sejak deklarasi Juanda 57 sampai United Nations Convention Law of the Sea tahun 82. Turunannya apa? Turunannya kita harus mengatur sebetulnya wilayah-wilayah kita yang memang berbasis kepulauan karena minta diakui oleh dunia sebagai kepulauan. Nah, tapi bagaimana kita mengatur provinsi-provinsi kepulauan itu supaya mereka memang bisa berkegiatan berbasis konsep kepulauan, bukan berbasis kontinental. Bahkan kalau sebenarnya kita mau merujuk lebih jauh, kita semua yang di Pulau Jawa, Sumatera juga harus berpandangan yang lebih fair. Kenapa itulah Pak Nono kami menggunakan bicara di dalam visi misi itu ada konsep kepulauan, konsep pesisir. Karena kita berada di kawasan kepulauan. Jadi visi misi kami sudah eksplisit mengatakan kita akan mengembangkan kawasan kepulauan dengan konsep kepulauan. Kami ingin agar kawasan kepulauan itu memiliki perlakuan yang berbeda. Kami melihat Maluku, Pak. Maluku ini, saya bicara ketimpangan, Pak, kalau boleh saya cerita. Bukan karena saya calon presiden, Pak. Saya ini datang ke tempat kepulauan Bapak berasal, Kepulauan Tanimbar. Itu sudah sejak tahun 2010 kami hadir di sana. Mengirimkan guru-guru di pulau-pulau yang tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, yang kesananya tidak ada orang yang mau bertugas di sana.
Kami hadir di tempat-tempat itu dan justru karena pengalaman itu kami merasakan republik ini tidak bisa diatur dengan cara-cara yang lama, yang konvensional, yang kontinental. Karena yang terjadi ketimpangan yang luar biasa. Jadi kami berbicara tentang ketimpangan, tentang pulau, main island dengan pulau-pulau kecil, itu sebelum kami bertugas di pemerintahan. Dan itulah sebabnya, kalau boleh saya sampaikan, buat kami ini juga satu meneruskan perjuangan, Pak. Kalau dulu kita berjuangnya di luar pemerintahan, begitu dapat kewenangan di pemerintahan, ya kita gunakan itu. Lalu saya pilih ilustrasi, Pak. Bagaimana bisa kredibel bicara kepulauan? Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan, Pak. Tidak ada kota lain di dunia yang punya kepulauan. Yang punya itu pulau. Satu kota ada pulau. Tapi kalau kepulauan hanya Jakarta. Ada 111 pulau di utara daratan Jakarta. Dan Kepulauan Seribu kita sebutnya 11 berpenghuni. Termasuk Sebira yang lebih dekat ke Lampung daripada ke daratan Ancol. Itu wilayah Jakarta. Kami melakukan reformasi terhadap kawasan kepulauan itu. Satu, pasar induk dibangun di kepulauan. Sehingga warga kepulauan di Pulau Seribu tidak perlu belanja ke pasar induk Ramadjati, tapi bangun pasar induk di sana. Siapa yang menanggung negara? Negara mengambil alih biaya pergeseran logistik ke pulau. Begitu di situ, tapi tidak boleh retail, yang boleh belanja di situ hanya warung, supaya warung di Kepulauan Seribu tidak mati. Tapi mereka kulakannya tidak perlu lagi ke daratan Jakarta, tapi ke depo pasar induk di sana. Pasar. Yang kedua, mobilitas. Udah jelas kalau di kawasan kepulauan itu memerlukan kapal yang lebih banyak. Gak bisa kapalnya sedikit. Ditambah jumlah kapalnya dari negara dan rute-rute yang selama ini sepi ditingkatkan. Termasuk yang paling ujung Pulau Sebira. Dulu kalau pakai kapal itu 8 jam sampai 10 jam, kapal tradisional. Dengan kita bangun pakai kapal dari kami, itu 2 jam sudah sampai ke Pulau Sebira. Dan ketika terjadi itu, ini menarik Pak. Dulu ketika saya ketemu mereka bilang, Pak kami butuh kapal itu supaya cepat. Sesudah jadi, saya datang ke sana lagi, Pak Anies kami butuhnya sekarang ATM Pak. Menggambarkan peredaran perekonomian sehingga sekarang butuhnya ATM. Dan by the way, saya menjadi gubernur pertama yang datang ke tempat itu dan menginap di kepulauan yang paling ujung. Nggak pernah disentuh. Kalau ditanya apakah biaya yang dikeluarkan banyak? Banyak. Tapi negara itu tidak berdagang dengan rakyat. Jadi tidak ada untung dan rugi bagi negara. Nggak ada. Nggak bisa negara rugi kalau kita bikin penduduknya cuma sedikit. Negara kok berbisnis dengan rakyat? Tidak. Negara itu berbicara tentang kesetaraan kesempatan. Kesetaraan untuk mendapatkan masa depan yang baik. Itu peran negara. Ada tempat kita harus keluarkan biaya lebih banyak, ada tempat kita harus keluarkan biaya lebih sedikit. Di dalam pemerintahan tidak ada besar dan kecil, adanya benar dan salah. Dan itulah yang lalu kita bangun di situ. Yang tidak kalah penting, Pak. Puskesmas di semua ada. Dan ada hal mendasar sekali, di sana tidak ada air bersih, Pak. Lalu kita bangun air bersih. Sea water reverse osmosis. Tapi yang terjadi, ternyata kita nggak bangun air bersih, Pak. Bangunnya air minum. Jadi kalau di Pulau Seribu, Bapak buka keran bisa langsung ditaruh di gelas, bisa diminum. Mengalahkan yang di Jakarta yang masih harus pakai botol begini nih. Kenapa? Karena sekarang biaya membangun drinking water dengan clean water itu hampir sama. Jadi kenapa kita bangunnya clean water sekaligus saja drinking water. Lalu sewerage system, pembuangan limbah di pulau itu salah satu masalah besar. Karena kalau tidak diurus, nanti laut jadi tempat pembuangan limbah. Seluruh pulau ada sewerage system sekarang. Airnya air minum, sewerage system dibangun, lalu energi, solar panel dibangun di situ. Mereka memiliki listrik yang relatif permanen di tempat-tempat yang tidak punya listrik. Kami kerjakan itu di Kepulauan Seribu untuk mengirimkan pesan bahwa insya Allah kita akan lakukan hal yang sama untuk kepulauan-kepulauan yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Tapi kalau Pulau Seribu aja nggak diurus, Pak. Lalu saya dapat pertanyaan dari Pak Nono begini. Jawaban saya apa kalau Kepulauan Seribu aja nggak keurus?
Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita akan memikirkan kepulauan-kepulauan kalau ketika bertugas di Jakarta yang ada kepulauan, pulaunya tidak diurus. Jadi itu kita kerjakan tuh. Saya bisa rekam jejak. Dan yang terakhir Pak, ambulans berbentuk kapal. Yang sebetulnya adalah mobile hospital. Jadi ambulansnya bisa untuk melakukan tindakan. Kenapa? Karena ketika ada serangan jantung, ketika ibu hamil mengalami komplikasi, maka tenaga medis harus bisa melakukan tindakan sambil berjalan. Jadi kapalnya itu bukan kapal pengangkut biasa, tapi semacam emergency room yang bisa dipakai untuk, dan itu sekarang ada. Dan kami beri nama Abdurrahman Saleh. Karena Abdurrahman Saleh itu dokter pertama yang orang Betawi, Pak. Sebagai penanda kapal pertama untuk masyarakat di Kepulauan Seribu.